Gen 98,7 FM, generasi suara musik Indonesia. Selamat malam semuanya. Kembali hadir di sebuah acara yang gue benci banget hari ini. Lo tau apa? Kenapa gue benci sama acara ini? Karena sebenarnya gue tuh suka banget ngobrol sama musisi-musisi. Pada dasarnya kayak gitu. Tapi lewat acara ini gue benci banget karena gue cuma bisa ngobrol, punya waktu cuma sejam. Kurang. Hari ini kurang gimana dong? Hari ini gue akan ngobrol sama orang-orang yang udah ketawa-ketawa dari tadi udah muncul. Ada Kunto, aja. Halo. Sorry motor gitar nggak jadi. Joey. Ji, gimana kabarnya Ji? Alhamdulillah. Halo. Alhamdulillah sehat. Studio lo enak banget kayaknya tuh. Nyaman Belum. sekali. Kan yang lo lihat cuma belakangnya, yang bagian sini nggak ngeliat, berantakan banget. Ada mainan ya. Berantakan. Mainan anak lo pasti ya. Asli. Mainan anak gue di mana-mana, lo tahu kan kalau lagi work from home di rumah, kita emang agak sulit membedakan area kerja sama area bermain anak-anak. Asli. Iya. Aji, apa kabar Ji? Sehat Joey. Lu gimana? Oh, alhamdulillah gue sehat. Lo ngapain aja Ji? Lo ini nggak sih apa namanya? Lo sepedaan enggak? Main tanaman enggak? Golf enggak? Gue sebutin hal-hal yang lagi naik selama masa pandemi ini. Tiga-tiganya lo enggak. Nanti lo ngapain? Kurang satu lagi yang lagi naik belakangan ini. Oh, kita Muli. apa? Muli. Enggak dong, bukan muli dong. Karena semua orang kan cupang, yoi, cupang. Cupang juga enggak gue tapi. Cupang juga enggak. Muli apa muli? Cupang juga enggak. Muli apa? Ya nguli, maksudnya nguli di rumah. Enggak kan orang banyak yang renov rumah. Oh, ada iya. yang beres-beres, lu juga bikin studio kan segala macam. Enggak, gue sih beres-beres rumah aja, terus kadang punya ide bikin apa. Jadi, ya, tapi belum menjawab pertanyaan gue. Jadi, lo sibuk apa sama setahun ini? 5 hal Alhamdulillah sih masih ada. Alhamdulillah sih masih banyak yang dikerjain. Terus, ya kan gue tapi main game. Jadi, main game lumayan ngebantu menghabiskan waktu gitu. Cuman alhamdulillah selama pandemi ini masih banyak yang dikerjain gitu walaupun di rumah. Ya ada beberapa yang harus keluar, ya gue keluar tapi di rumah. Dan gue jadi ngulik sama kayak lo, gue beli sound card, gue beli dan lain-lain segala macam. Akhirnya gue ngulik untuk ya bikin studio mini lah di rumah gitu untuk bikin musik atau demo. Dan akhirnya setelah lama hampir setahun ya di rumah gue bikin musik nggak jadi apa-apa sih. Gue bakal apa gitu. Rumah gue jadi 5 album. Buntu nih otaknya nih. Buntu. Faktanya adalah di obrolan kali ini gue tidak menyiapkan question list sama sekali. Oke. Asli. Jadi gue pengen tahu gue dapat apa dari obrolan ini based on cerita-cerita lo. Karena gue tuh seneng banget ngobrol sama lo. Kita pernah ngobrol panjang banget tentang musik. Kita pernah ngobrol panjang banget tentang keluarga. Kita pernah ngobrol panjang banget tentang apapun lah. Nah, sekarang gue cuma pengen ngobrol ringan, santai aja. Karena dari soal musik, kayaknya lo udah nggak pengen membuktikan sesuatu lagi nggak sih? Nggak tahu apa apa gue yang salah atau gimana sih? Nggak tahu deh. Lo berasa memantra-mantra kayak lo udah jadi nggak tahu apa yang pengen lo lakuin lagi. Maksudnya lo enteng banget aja. Tapi apakah dugaan gue benar atau justru salah? Bener. Apa yang lo bilang bener sih. Maksudnya bukan berarti gue sudah mencapai satu titik yang satu titik yang cukup tinggi gitu. Maksud gue malah istilahnya gue tidak mau membuktikan apapun ke orang lain, bukan karena merasa tidak perlu ya, karena emang gue nggak udah gitu, udah buat apa lagi gitu. Yang gue rasain sekarang di tahun 2020 2021 sekarang justru malah gue berpikir ulang kan
kita banyak waktu di rumah ya, banyak waktu ngelamun, banyak waktu mikir gitu. Gue Iya. merefleksikan, gue merefleksikan diri apa yang gue dapat selama hidup, selama gue berkarya gitu. Hal-hal Anjir. yang karya yang akhirnya nyampe ke orang, itu yang gue dapat adalah ketika gue merespon sesuatu dalam artian gue tidak oke, gue punya rencana gitu, gue mesti bikin album gitu, segala macam. Tapi di balik itu tuh ada respon-respon kecil yang tiba-tiba datang sesuatu terus iya juga ya gue bikin gitu. Yang akhirnya di tahun 2021 gue mencoba untuk gue fully respons gitu. Oke. Untuk apa yang akan gue tangkap, karena banyak banget sebenarnya yang bisa kita tangkapkan di tahun ini gitu. Perubahan energinya, bahkan kalau lo mau ngerasain tuh gue nggak tahu ya, tapi banyak orang yang gue ajak ngobrol tuh apapun yang mereka rasakan itu teramplify gitu. Lo mau seneng kadang bisa bahagia banget, lo mau marah mau kesel lo bisa kesel banget gitu. Karena sosial media juga sebegitunya gitu kan, kayak tiap hari ada aja yang dihujat gitu. Kayak gue, ini orang-orang capek kali ya gitu. Orang-orang ini nggak capek atau orang-orang ini kok nggak capek ya gitu ngehujat orang mulu gitu. Apa ada aja yang selalu dihujat. Dan di situ gue malah merefleksikan diri tentang kita nih segitu gampangnya ya. Maksudnya kita sebagai manusia tuh segitu gampangnya dihadapkan pada satu situasi dan lo dikontrol, disetir sama emosi lo gitu. Yang di situ gue banyak banget hal yang bisa ditangkap sih di masa pandemi ini. Yang bisa gue tulis. Dari jawaban lo kayaknya emang kedengeran banget bahwa lo banyak banget waktu ngelamun dan bengong ya sebenarnya. Yo iya. Dan main sosmed. Ya abis tapi bener sih, ketika tahun-tahun sebelumnya tuh kita banyak apa ya, bisa dibilang melandaskan sesuatu sama beberapa hal dan harus buyar sama setahun adaptasi lagi. Ternyata kebahagiaan itu tidak harus selalu main ke mall, harus vakansi kemana-mana. Ya ternyata di rumah sama anak-anak itu happy. Lo main cupang itu lo. Gitu, lo main cupang sih. Lo main cupang. Gue nggak main. Oh, gue di antara semua yang tadi gue sebutin di awal, gue nggak kena di cupang, gue kena di tanaman. Oh, I see. Oh, lo main tanaman. Gue walaupun gue nggak yang edik, tapi gue merasakan ada kebahagiaan kecil ketika nyiram tanaman. Kita pernah ngatain ini Gama Sardi, ya lah bapak-bapak banget nyiram tanamannya dibikin konten. Sekarang gue juga gitu, bedanya nggak konten aja. Nah, kebahagiaan kita jadi ngomongin, gue jadi pengen tahu gitu, kebahagiaan kecil apa yang belakangan lo rasakan bahwa ini tuh nikmatnya gede banget sebenarnya, walaupun bentuknya kecil, tapi ternyata rasanya tuh besar banget. Apa yang lo rasain? Ada nggak? Kita kan pandemi ini udah setahun ya, kita lagi setahun ya. Kalau kata Bloomberg, kita 8 tahun nih gimana? Jangan deh, amit-amit. 10 tahun katanya. Kata Bloomberg 10 tahun, amit-amit. Jangan. Enggak. Nah, di situ sebenarnya menurut gue masa pandemi pun ada fasenya. Fase awal tuh kita beradaptasi, mulai melakukan hal-hal yang baru, ada semangatnya untuk ayo survive bareng-bareng gitu. Mulai masuk ke kuartal kedua, ketiga tuh mulai anjir nggak kelar-kelar nih ya, gimana nih, mulai begitu kan, gitu. Dan akhirnya mulai di akhir tahun, gue mulai bahwa ya emang kita tuh nggak akan kembali 100% penuh ke masa itu gitu. Maksudnya bukan gue bilang pandemi nggak akan berakhir ya. Seberakhir-berakhirnya pandemi akan tetap ada penyesuaian gitu. Tetap ada hal-hal yang disesuaikan gitu. Gue nggak khawatir soal rezeki apalagi di musik sih, karena selama masih ada manusia pasti musik gitu. Cuman nah itu gue jadi, makanya gue itu salah satu alasan gue nulis Selaras juga kan. Ketika kita menyelaraskan diri itu kan kita fit in tapi kita tidak berusaha untuk memaksakan bentuk kita gitu. Ngerti nggak sih? Kita ngalir aja, tapi
tapi merespon. Itu yang gue bilang. Jadi merespon apa? Karena gue yakin ya rezeki alhamdulillah sih gue ada-ada aja gitu. Lo juga ada-ada aja kan pasti gitu. Dan Asli. yang gue tanya gitu orang ya masih ada-ada aja gitu, masih bisa. Akhirnya mereka masih bisa survive juga gitu. Dengan walaupun mungkin sekuat tenaga ya harus pontang-panting ini tuh. Ya akan ada masa beratnya pasti, cuman penyesuaian dan energinya bisa segede itu menurut gue. Bisa lo arahkan kemana gitu. Iya sih, setuju sih. Gue by the way, gue akan sampai ke Selaras, tapi sebelumnya gue bilang, ini kan bisa disensor ya, jadi gue mau ngomong kotor bodo amat. Anjing, lagu itu bagus banget. Bangsat bagus banget. Gila. Anjing. Gue kesel banget, asli. Gue kesel banget dari lagu itu. Kenapa sih orang ini bikin lagu kayak gini lagi? Aduh, anjing. Tapi kan si lagu itu emang kerja sama brand, ya kan? Iya, kerja sama brand. Duluan mana? Lagu itu duluan atau kerjasamanya duluan? Jujur dorongannya dari brand justru. Jadi tapi ini sebuah kerjasama yang menurut gue sangat berbeda sekali dari apa yang pernah gue jalanin sih. Ya gue beberapa kali bekerja sama brand kan kita pasti disuruh bikin, pokoknya lo bikin gini ya, nanti gini segala macam. Tapi ketika di satu brand ini ada bosnya namanya Pak Roni, dia menurut gue dia yang membuat banyak sekali perubahan gitu di dalam brandnya, dan dia ngobrol sama gue gitu, dia bener-bener ngobrol, kita ngobrol intens tentang 2020, tentang kehidupan apapun itu gitu, dan kita punya pandangan yang sama, kita punya visi yang sama, yang akhirnya dia minta dibikinkan lagu tentang apa yang kita obrolin itu ya, yang kita rasain selama 2020 tanpa brand campur tangan, untuk lo terserah bikin apapun gitu. Serius loh? Karena lo tahu serius. Makanya gua memperlakukan lagu ini sebagai karya, bukan gua bikinin jingle untuk brand, ngerti gak? Iya, karena iya. Ya nggak apa-apa juga, maksudnya gue bikin jingle untuk brand nggak apa juga, itu kan untuk menguatkan brandnya dan dari segi musik. Tapi kalau ini emang gue dibebaskan untuk kita mau menyampaikan sesuatu nih, lo bikinin dong gitu. Makanya gue ngerjainnya cukup serius. Bukan berarti kalau ngerjain jingle nggak serius ya, tapi karena ini diperuntukkan untuk pada akhirnya gue ketika awalnya kan gue nggak mau nulis tentang 2020 cuy. Karena anjir kok yang datang ke gue pada saat itu, gue selama 2020 kan mentok ya mau nulis gitu. Yang datang ke gue juga sesuatu yang anjir gue nggak mau nulis tentang hal yang seperti itu gitu. Tapi setelah gue ngobrol sama Pak Roni, terus gue mencoba untuk menyerap lagi, akhirnya yang gue dapat, oh ternyata ini sesuatu yang harus gue sampaikan justru malah gitu. Jadi akhirnya gue, oh ini bakalan gue rilis sih. Ini akan gue rilis. Ini sebuah impact dari apa yang lo lakukan dengan mantra-mantra ya. Akhirnya album itu ternyata membuat lo masuk ke sebuah stage baru, nggak hanya dalam kehidupan, tapi positioning lo dalam industri. Lo tau nggak apa yang paling mahal dari lo, tau nggak apa? Menurut gue. Yang paling mahal dari lo, impresi dan persepsi orang adalah genuine. Lo tuh dengan mantra, beneran asli, beneran. Lo tuh genuine banget, Ji. Lo dengan sengaja atau dengan tanpa tidak sengaja, entah lo rencanakan atau tidak, tapi dengan semua karya-karyanya yang lo keluarin belakangan ini, lo tuh genuine banget. Lo, amin, thank you. Asli, lo mungkin setiap kali gue ngobrol sama lo pasti bilang ini tentang gue, ini tentang sebuah kehidupan, ini tentang apa yang harus gue sampaikan, ini tentang sesuatu yang harus gue bagi ke banyak orang. That's genuine, man. Anjir, gue sama pas pertama kali keluar lagu si Selaras, gue tahu kan metode lo setelah mantra-mantra, gue mulai merasakan harus ada sebuah
jargon, harus ada sebuah kalimat yang bisa menjadi inti dari lagunya. Terus gue cari kan, anjir, oke, lagu ini apa ya? Dan gue menemukan di kalimat ini tentang merawat kehidupan. Iya. Tuh. Wah, anjir tuh gue. Wah, aduh, pak. Anjir. Ini lagu ini, gue pengen tahu deh, di lagu Selaras ini, kalimat pertama yang men-trigger banyaknya kalimat yang lain tuh kalimat yang mana? Kalimat pertama yang lo tulis. Tolong beri kami waktu. Why? Tolong beri kami waktu. Kenapa? Gue berusaha untuk gue pada saat itu kan berusaha untuk nulis, pengen bikin sesuatu gitu. Gue wah, yang lain pada produktif, gue pengen ini. Yang ada di satu titik ketika ngobrol sama seseorang yang dia ngomong ke gue, lo tuh punya kelebihan merespon sebenarnya. Ketika lo memaksakan sesuatu, hasilnya lo pasti bisa ngerasain bahwa hasilnya nggak senyampe itu ke orang. Tapi ketika lo merespon, lo bisa lebih nyampe ke orang. Walaupun di antara rencana-rencana lo tuh ada respon-respon kecil. Yang akhirnya, iya, gue nggak harus berusaha sih. Iya, itu disadarkan yang tadi gue bilang, ngobrol dengan Mas Roni dan segala macam. Disadarkan bahwa gue harus merespon. Dan sebenarnya apa sih yang terjadi sekarang? Gitu. Yang gue dapat adalah, tolong beli kami waktu itu. Alam butuh waktu untuk memperbaiki diri. Ini semua yang terjadi ini ya tentang merawat kehidupan, itu yang gue bilang. Asli men, gila men. Itu kayak 100% exactly. Soalnya ya kan kita sama-sama lah masuk ke tahun baru pada umumnya dengan penuh harapan, cita-cita, doa baik. Ini pandemi datang, selesai semuanya. Akhirnya apa ya? Purpose tuh jadi kayak, ini tentang apa sih? Hidup ini tuh apa sih? Gila nih. Ini kok gini banget sih. Jadi lo mulai menanyakan banyak hal. That's why kayak tadi lo bilang, lo banyak bengong, lo banyak berpikir, lo banyak memikirkan kembali soal purpose dan lain-lain. Kita jadi punya banyak waktu untuk menanyakan banyak hal, bukan ke orang, tapi ke diri kita sendiri gitu. Apa sih ini? Kenapa sih ini? Lo paling sering menanyakan diri lo apa? Ke diri gue sendiri. Pertanyaan apa yang paling lo sering tanyakan ke diri lo sendiri? Ada satu pertanyaan sih. Ada satu pertanyaan yang selalu berputar di otak gue gitu. Apa? Gue sering menggunakan sosial media gue untuk berbagi sesuatu, berbagi kebaikan apapun itu gitu. Di situ gue mempertanyakan diri gue sendiri, apakah lo melakukan ini karena lo pengen kelihatan baik, atau lo emang seneng ngelakuinnya gitu. Itu pertanyaan yang selalu gue balikin diri gue sendiri ketika gue mau melakukan sesuatu. Dan gue rasa apa ya? Gue rasa itu buat diri gue sendiri sih itu perlu gue tanyakan, karena ya tadi lo bilang ketika ada keinginan, ada ego untuk pengen kelihatan baik, pengen kelihatan apa, itu pasti akhirnya nanti hasilnya nggak baik, pasti akan nggak nyampe gitu. Jadi gue selalu menanyakan itu sebelum gue melakukan sesuatu, karena ini kecil ya, tapi kerasa gitu. Kerasa apa yang lo lakukan sekecil mungkin, sekecil apapun itu, ketika gue emang mau ngelakuin ini kok gitu. Ya udah, itu nanti akan nyampe. Tapi ketika ada rasa keinginan untuk pengen kelihatan, di situ juga orang akan berasa gitu. Dan itu juga akan meracuni lo sendiri gitu. Berapa banyak lo mendapatkan jawaban dari diri lo sendiri bahwa
ternyata ini bukan cuma pure, let's say apapun itulah berbuat baik atau apa, tapi Ya. lu emang cuma pengen terlihat doang seperti yang tadi lo bilang. Ya, Pokoknya ya, gue ya. pengen tanya, apakah lo di stage ini setelah melewati mantra-mantra, setelah melewati dan lain-lain, apakah lo masih pengen terlihat menjadi seseorang, sesuatu, sebuah entitas, sebuah identitas yang spesifik di luar sana? Ya, ya. Lo masih pengen terlihat kayak gitu? Enggak? Itu yang selalu gue pertanyakan sih. Sejauh ini kan gue menjalani ini karena gue pengen menjalani ini. Cuman pasti ada satu titik, ego itu pintar banget. Kadang ego itu menyelisip. Dia masuk di antara perbuatan-perbuatan baik kita gitu, yang akhirnya disetir. Tiba-tiba kita udah di mana gitu. Akhirnya tiba-tiba kita karena merasa sudah banyak berbuat baik gitu. Wah, aku lebih baik dari kamu gitu. Dan itu hal yang sangat berbahaya. Itu satu hal yang sangat gue hindari gitu, yang gue cuman manusia, jadi ketika mungkin gue berpikir picik atau gue berpikir iri, ya gue harus mengakui, oh ini kekurangan gue sebagai manusia misalnya. Ya itu yang harus gue lawan gitu. Tapi bukan berarti harus gue kelihatan gimana gitu. Maksudnya gue melakukan itu untuk untuk hanya sekedar mencitrakan diri gue gitu, tapi emang gue pengen ngelakuin gitu. Kalau pertanyaan lu ada berapa kali, ketika gue merasa begitu, pasti gue tidak jadi melakukannya. Cuman ada beberapa yang di belakang, yang gue evaluasi. Kayak gue berlebihan. Maksudnya, kok ini jadi kayak lo mempertontonkan kebaikan lo ya gitu. Cuman emang kadang kan subjektif juga ya. Ya gue nggak terlalu mikirin haters, ya ada aja, maksudnya orang ya apa sih ya gini-gini segala macam, gue nggak terlalu mikirin itu. Yang penting adalah di dalam diri gue, tapi lo emang bukan buat ini kan, buat memuaskan ego lo doang kan. I see. Gitu sih. Tapi benar sih, ketika lo melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang lo mau, kadang orang tuh juga punya ekspektasi dan pandangannya sendiri gitu. Banyak gue termasuk salah seorang yang melihat lo tuh genuine. Sejauh ini mau dikata lo, ya kecuali yang sama handphone ya, itu pasti ada tuntutan kewajiban ya. But it's okay, tidak apa-apa. Itu bagian dari pekerjaan ini. Oke, benar-benar gak apa-apa. Tapi untuk hal-hal yang lainnya, lu termasuk kayak. Ini namanya. Tapi gue pakai loh. Jangan dikat. Gue pakai loh. Ya itu genuine. Tapi gini, soal bagaimana lu memandang diri lu sendiri, it's okay. Lu udah mulai berprogres. Tapi tentang bagaimana lu menyikapi pandangan orang lain tentang lu, apakah lu juga sudah berprogres di situ? Apakah lu sudah let go dengan perasaan orang-orang di luar sana, netizen yang so tahu, goblok, yang bisa dengan begitu maha pintar dan egonya bilang, palsu lo, ngapain sih lo gitu. Tapi anyway, kayak gitu-gitu masih datang ke lo, masih datang. Gue penasaran, masih ada nggak sih netizen yang ngomong kayak gitu lo? Di Twitter sih kayaknya ada sih beberapa, tapi emang gue ngelihat emang trennya bukan trennya sih. Tadi gue bilang, Joey, maksudnya orang tuh lagi suntuk kali ya, lagi suntuk gitu. Jadi siapa di iniin gitu. Apapun yang lo lakukan pasti ada aja, pasti ada aja. Nah, bagaimana lu let go perasaan-perasaan ini gitu, bahwa ternyata lebih banyak yang tidak bisa lo kendalikan di luar sana ketimbang apa yang bisa lo kendalikan? Ya. Banyak sih yang nanya ke gue, lu ngapain sih masih mainan Twitter misalnya contohnya, karena di Twitter kan kadang banyak yang begitu-begitu ya gitu. Sebenarnya itu juga salah satu upaya gue untuk bukan ngetes ya, jadi kayak kadang semampu apa sih gue tahan dengan omongan-omongannya gitu. Cuman akhirnya ya ini akhirnya itu juga membuat gue menyadari ketika manusiawi dan banyak banget hal yang nggak bisa kita kontrol, dan itu tuh jadi pengingat kecil gitu loh, Joy. Maksudnya
nih, ini hal-hal yang nggak bisa lo kontrol. Apapun yang lo lakukan pasti ada aja celahnya untuk dicari gitu. Karena Iya. apapun yang lo post itu pasti ada aja celahnya. Yang gue kayak sampai gak kepikiran, anjir bisa mikir gini ya orang ya gitu. Yang mikir senegatif itu gitu. Yang Iya. itu kan jadi pengingat bahwa emang nggak bisa lo kontrol. Tapi kalau masalah emosi ya gue manusia gitu. Jadi ada kadang ada juga yang gue ngerasa mungkin gue lagi capek atau apa. Wah ya parah banget yang gini-gini udah. Akhirnya gue mute aja, biasanya gue mute atau gue apa. Dan itu menyadari untuk gue menjadi manusia aja sih. Menerima kan kadang menerima tuh kan paling susah, paling penting. Dan menerima bahwa lo ya emang lo kesel, lo lagi marah gitu. Tanpa perlu lo ketika lo nerima dan lo tahu lagi kesel dan lagi marah kan, lo jadi bisa ngontrol untuk tidak mengeluarkan itu ke orang yang lo sayang. Iya sih. Paul sebenarnya pengen banget ya ngomong-ngomong kotor. Ngomong apa sih lo? Aduh. Kayak pengen menanggapi komentar-komentar yang kayak gitu tuh dengan sumpah serapah gitu kan. Ibaratnya gini sih, kita tuh hidup di sebuah jam yang lo terlalu mencitrakan diri lo di Instagram, orang nggak terima. Lo terlalu jujur sama diri lo di Twitter, orang juga nggak terima. Maunya apa ini? Maunya apa? Aduh. Oke. Kan ada beberapa teman musisi yang sering diserang itu kan. Iya. Lo nggak mau Gue belajar dari mereka. ya sih. Yang ternyata. Tapi lo pernah nggak sih? Lo nggak pernah dapat isu yang gede sampai diserang netizen rame-rame gitu ya? Kayak Alhamdulillah sih Baskara. belum sih. Iya, Baskara terus si Nadine juga kan. Maksudnya isunya selalu yang sebenarnya menurut gue masalah yang bisa diambil dengan kepala dingin sih, tapi nggak tahu kan sekarang mungkin orang lagi capek aja cuy, lagi capek, lagi suntuk. Lu bikin statement apa gitu Ji, biar viral gitu Ji. apa ya gitu. Apa gitu, lu bikin sebuah statement yang pokoknya kuncinya antara lo bodoh banget atau lo masa bodoh. Nah, di antara itu tuh terjadi semua keviralan. Iya. Antara dua defense itu tuh bikin apa gitu Ji? Biar viral Ji. Biar viral. Nah, soal biar viral, sejauh mana lo ada di kutub ini? Soal sekarang orang mendewakan viral Ji. Lo mau ngapain viral apa Ji? Lain gue goblok aja, tapi gue pengen tahu aja. Lo masih main viral nggak sih? Lo masih main viral nggak sih? Ya, kalau dengan cara yang baik ya senang sih. Cuman kalau emang ada. Pertanyaan gue, emang ada viral dengan cara yang baik? Iya sih. Iya sih. Ya ada, benar. Banyak. Ada. Tapi kalau perbandingan kan lebih banyak yang bodoh daripada iya. Iya kan? Lo masih pengen viral nggak sih? Lo masih pengen sesuatu yang dunia banget gitu? Dunia banget. Masih sih kayaknya, maksudnya selama gue masih dikasih kesempatan untuk hidup, gue pengen nyebarin sesuatu gitu, nyebarin sesuatu yang baik aja. Ya kalau itu viral kan, ya alhamdulillah. Cuman kan memang kayak lo bilang, kabar buruk kadang lebih cepat nyampe ke orang gitu. Tapi ada yang bilang, Mas Aji bilang sama gue, Aji Santoso Putro, dia bilang, kenapa kabar buruk itu lebih cepat? Itu awalnya karena itu insting bertahan hidupnya manusia, survival. Cuman ya karena kan di situ ada macan gitu, jangan masuk ke situ gitu. Mungkin dari hal gitu, api itu panas gitu. Dari hal sebenarnya survival instinct. Cuman semakin kesini di era sosial media kan jadinya kabar buruk yang dia ini nih gitu, dia ini dia dihujat nih gitu. Ya soalnya tapi menahan gue diri aja. gue tidak komentar. Gue seneng banget sih Ji, waktu terakhir Pilu Mim Biru experience viral, booming, diomongin banyak orang. Ini men, gila. Ngomong-ngomong tadi kita
suatu viral yang baik itu adalah viral yang baik, dan gue berharap hal-hal baik dari lo, Amin, amin. salah satunya dari manapun, yang kayak gitu tuh juga bisa kesempatan viral ya, walaupun yang YouTube trending biasanya ya gitu aja. Bentukannya ya mau gimana Lu nggak mau lagi. bikin makan-makan. Apaan? Makan apaan? Ide dong. Kan sekarang lagi makan-makan banyak apa nyobain makanan gitu, mukbang. Lo kalau presents lo Ji, presents lo di musik gitu ya. Gue spesifik karena kita programnya program musik. Gue selalu bilang sama beberapa orang yang discuss gitu soal bagaimana orang tuh sekarang tertarik memformulasikan sebuah kesuksesan. Lo kalau sukses harus gini nih, misalnya. Lo kalau sukses harus kayak gini. Harus yang ya, cinta-cinta aja, harus yang begini. Ntar ada lagi orang datang memformulasikan sebuah kesuksesan gitu. Lo kalau mau sukses harus ganteng. Nah, ada beberapa nama di industri yang menurut gue merubah pola gitu, menggebrak lah, kayak misalnya Tulus pertama kali masuk, dia mematahkan segala teori tentang solois cowok yang berhasil, yang sukses, yang harus badannya kurus, yang badannya bagus, dia enggak, iya kan? Ganteng, enggak juga. Terus habis itu liriknya harus yang mudah, yang simple-simple aja, enggak juga. Iya. Terus ada Firsa Sari, ada 420. Nah, beberapa melambangkan beberapa keyword gitu. Tapi kalau sekarang lo menjadi sebuah lambang apa ya, kegenuinan itu tadi gitu. Lo menjadi lambang bahwa kalau ada yang bilang musisi itu harus jujur sama karyanya, yang lain sih gue kurang ridho ya. Tapi kalau lo sih gue dengernya kayak sih. Kalau Aji yang ngomong gue nggak apa-apa deh. Kalau lo yang ngomong nggak apa-apa deh. Kalau yang lain pasti gue tai, masa gitu. Yang penting musisi itu harus jujur sama karyanya. Alam. Tapi lo ini nggak sih, lo jadi terbebani nggak sih sama hal-hal kayak gitu, sama impresi yang nggak tahu emang lo rencanakan kah, emang lo tahu akan datang, apa lo dan tim lo prediksi, tapi lo merasa terbebani nggak sih sama impresi-impresi kayak gini? Alhamdulillahnya gue tidak merasa terbebani karena gue dikelilingi dengan orang-orang yang punya pandangan yang sama. Dalam artian bermanfaat buat orang itu lebih besar nilainya gitu, dan rezeki akan datang sendiri, dan itu terbukti karena tim gue ini kan benar-benar dari bawah ya, dari gue awal banget, dari terlalu lama sendiri, terus sampai di sini sekarang, walaupun gue belum di atas, tapi dalam artian buat gue dan buat tim gue tuh ini pencapaian yang kita nggak pernah kira, karena kita memberi, istilahnya kita bikin sesuatu tuh selalu kita brainstorm, tidak menyentuh hal-hal yang lo bilang formula tadi untuk harus bikin gini, harus bikin gitu, yang tapi kita bisa ngasih apa dalam artian perihal memberi, perihal menyampaikan message itu hal yang membuat kita seneng gitu. Jadinya kita hanya melakukan hal yang kita seneng, yang kita anggap seru gitu. Ini seru nggak ya kita bikin gini gitu. Ya contohnya kayak kemarin mantra-mantra keroncong gitu. Anak muda dengar gua kan usia 30 ke bawah lah gitu. Katakanlah let's say banyak yang masih muda juga. Apa mereka ngerti gitu musik keroncong gitu kan? Maksudnya sangat outdated gitu buat mereka, outdated. Cuman ya kita tetap ngelakuin itu karena kita ngerasa enak gitu. Ini enak, dan ini harus kita sudah berada di posisi yang bisa mengenalkan itu gitu. Karena kita berpikir untuk
ya pasti yang tertarik nggak akan sebanyak itu kan, nggak akan yang masif gitu, orang pasti banyak yang Nah, bertanya-tanya. iya, nah Cuman itu dia tuh. cuman tetap kita lakuin gitu, tetap kita lakuin karena menurut gue ini bukan lagi melulu soal itu sih, karena gue yakin pada akhirnya akan ada orang yang melihat itu sebagai value gitu. Bahwa, oh Mas Aji itu kalau bikin sesuatu emang dia bikin sesuatu yang apa ya, seneng. Dia bikinnya selalu sesuatu yang berasal dari kita seneng nih bikinnya gitu. Jadi kalau ngajak gue kerjasama juga pasti arahnya ke situ. Soalnya akhirnya kan brand yang datang itu kan juga arahnya ke situ kan. Gitu yang dia bisa nangkep spiritnya. Akhirnya maksudnya tujuan kita tapi bukan ke situ ya, tapi pada akhirnya rezeki juga datang. Pada akhirnya kalau kita mau ngomongin angka ya nggak munafik, gue juga pengen bisa hidup dari musik gitu. Cuman hidup seberapa hidupnya itu nggak usah terlalu ngoyo lah, maksudnya udah dikasih banyak, ya udah alhamdulillah sih, menurut gue ini udah alhamdulillah banget gitu. Dan biasanya malah dilebih-lebihin gitu. Kadang malah gitu. Oke. Tapi lu masih ini nggak sih, Ji? Masih menaruh bukan subjektivitas ya, kayak menaruh ekspektasi ketika lo mau ngerilis gitu ya. Lo sukses banget sama mantra-mantra. Udahlah, itu udah gila gitu. Tapi ketika lo mau ngeluarin sesuatu, anjir nih, gue bakal, angkanya bakal segede gitu nggak ya? Apakah bakal sesukses itu nggak ya? Ataukah bakal se-booming itu bisa diterima itu nggak sih? Apakah lo benar-benar bebas dari perasaan-perasaan tadi? Selama gue manusia, ketakutan itu pasti masih ada sih. Cuman yang kita lakukan kan adalah menerima ketakutan, menerima kekhawatiran itu, walaupun secara sadar sebenarnya gue bisa bilang gue nggak apa-apa dengan itu, karena gue sudah melewati fase itu justru di mantra-mantra. Kalau gue bikin karya lagi, selalu kan gue dulu lagu gue yang paling ini terlalu lama sendiri gitu. Orang selalu menghubungkan dengan itu, dan harus bisa bikin lebih besar dari itu gitu. Dan gue berpikir ngapain, dan akhirnya keluar mantra-mantra itu yang justru secara formula mungkin bertolak belakang dari terlalu lama sendiri. Itu kan gue menantang diri gue sendiri sebenarnya. Nah, ketika gue lewat mantra-mantra itu sih, setelah itu gue merasa sangat lebih tenang sih, Joy, untuk bikin apa-apa gitu. Tapi selama gue manusia, pasti ketakutan itu pasti ada. Sekecil apapun itu dia pasti masih ada. After all, ketenangan tuh ternyata mahal banget ya. Mahal banget. Ngerasa cukup tuh mahal banget. Wah. Ngerasa cukup tuh mahal banget. Dulu nyokap gue pernah bilang gini ya. Dia bilang, kaya itu apa sih? Kaya itu gimana sih? Kaya tuh harus punya berapa sih? Terus gue mencoba, layaknya anak kecil, gue mencoba menerjemahkan itu, ya menjawab dengan jawaban-jawaban yang ya linear aja. Wih, punya 100 juta kaya, punya ini kaya, punya Kijang Ceper tuh kaya gitu. Ya, wajar aja simbol-simbol Kijang gitu. Ceper. Jauh dulu ada. Ya, Kijang Ceper. Escudo. Kalau di mobilan wih. Sound system. Nah, terus sampai akhirnya pada saat itu nyokap gue bilang, kaya itu bukan tentang apa yang lo hasilkan, tapi tentang apa yang lo simpan buat diri lo sendiri. Kaya itu tentang bukan apa ya, bukan nominal gitu. Kayak ketika lo punya lo tahu makan siang, sore, terus 3 hari lagi makan apa, terus lo bisa memastikan hidup yang aman, itu udah kaya. Jujur sih pada saat itu gue nggak setuju sama nyokap gue. Kijang Ceper kaya. Jujur gue nggak setuju sama nyokap gue pada saat itu. Asli. Terus belakangan, nyokap gue bener lagi sialan. Kalau lo dan keluarga gimana, Ji, selama setahun ini, Ji? Kesenangan baru apa yang
Bada masih tidur jam 5 pagi nggak? Kemarin sempat bener, terus sekarang lagi ngaco lagi gitu. Ya itu sih susah kalau nggak ada sekolah kan, sekolah nggak buka kan, jadi cukup ribet. Capek Cuman banget. anyway, iya makanya. Tapi ya gue melewati banyak hal sih di tahun ini yang gue bilang kan, pandemi ini fase menurut gue ada kita wah nggak kita bisa nih gitu. Terus ada hancur nggak kelar-kelar, terus habis itu udah mulai fase menerima kondisi dan segala macam. Itu juga berlaku pada keluarga gitu ya. Ketemu mulu mungkin pasti ada berantem-berantemnya dan anak gue juga termasuk apa ya? Ya gitulah, dia tidurnya aja kebalik-balik dan segala macam. ekstra. Gitu, ekstra. Jadi gue apa ya? Pasti ada masa stresnya dan segala macam sih. Tapi ya alhamdulillah tadi persis kayak yang lo bilang gitu. Itu udah sangat disyukuri banget tuh. Lo bisa makan apapun yang lo mau gitu hari ini, besok lo nggak khawatir mau makan apa, lo tidur bisa nyenyak. Itu jadi cukup banget nggak sih, Joy? Dan masa pandemi ini jadi berasa bahwa gue di rumah gitu, gue ada rezeki, gue bisa makan, gue bisa ini. Iya udah gini, gitu loh. Kayak, wah karir gue mesti di mana berapa tahun lagi tuh kayak jadi udah. Gue malah pengen balik ke Jogja. Jadi kayaknya nih kayak malah ada masa-masa untuk gue balik ke Jogja, gue berkebun gitu sambil bikin musik kan kayaknya enak banget ya gitu. Dan itu jadi hal yang sangat mungkin sekarang gitu untuk lo lakukan apapun karena kita kan bekerja remote kan gitu, dan itu masa depan menurut gue. Karena kita tidak akan kembali 100% seperti dulu. Jadi ada banyak hal yang berubah gitu. Gue sempat ada satu cerita yang menginspirasi gue bikin lagu Selaras gitu. Jadi teman gue ini, salah satu tim gue, dia ngobrol. Kan gue ngomong sama tim gue kan untuk gue pengen nulis tentang gini segala macam. Terus lu ngerasain apa? Gue ngeriset mereka juga. Nah dia cerita tentang ada salah satu temannya yang tahun 2020 itu harusnya dia menikah di tahun 2020. Terus karena 1-2 hal dia akhirnya tidak jadi menikah. Terus dia di lay off sama perusahaannya. Wow, yang bener. Jadi padahal dia udah nyicil rumah. Kebayangkan tuh kayak apa? Anjir. Terus dia ke Jogja ketemu sama teman gue ini, dia cerita hal itu gimana dia segala macam, hidupnya udah kosong yang dia udah tinggal jalan aja gitu. Karena hidupnya sangat berubah sekali. Terus tiba-tiba dia keinget, bukan tiba-tiba dia keinget, dia ngobrol tiba-tiba ngobrolin soal orang tuanya yang di Jepara. Jadi dia punya orang tuanya di Jepara itu punya kerajinan mebel, kerajinan furniture gitu loh, kerajinan furniture yang selama ini dia tinggalin kan. Terus apa gue ngelanjutin usaha bokap gue aja ya, dia bilang gitu. Terus nggak berapa lama kemudian, pada saat masih ngobrol, ini agak kayak film sih. Sejam kemudian gitu ada yang nelpon, nanyain, lu tuh orang Jepara kan ya, lu punya ini mebel kan ya? Gue ada proyeknya tapi butuh cepat, lu bisa nggak gitu. Jadi hidupnya berubah 180 derajat bener-bener. Ya lu bayangin, gue akan nikah, gue tinggal di Jakarta, gue udah nyicil rumah dan segala macam, tiba-tiba itu semua hilang. Dan itu satu contoh cerita yang bikin gue juga, ya kayak lu bilang tadi cuy, selama kita masih punya rumah untuk pulang, untuk ketika kita udah hancur-hancuran gitu, kita masih punya rumah untuk pulang, itu masih bisa disyukuri karena kita masih bisa memulai lagi. Itu sih. Kalau lo udah segitu berprogres sama rasa-rasa tadi, gimana dengan istri lo? Gimana dengan pasangan terdekat lo? Apakah dia merasakan sebuah vibrasi energi sama? Semua kelihatan gue, ya kita sama-sama menjadi manusia yang lebih baik sih. Ya, waktunya banyak kan untuk ngobrol.
untuk memperbaiki diri dan segala macam. Hmm. Gue lihat ya progresnya bagus. Gue sempat datang ke apa ya konsultan lah, maksudnya konsultan pernikahan dan segala macam untuk sebenarnya bukan konsultan pernikahan ya, lebih ke kayak gue lagi tertarik sama ada namanya human design gitu. Dia melihat lu dari lahir lu dan segala macam gitu. Wah, dan itu memang ya intinya memang ada beberapa hal yang ya gue ambil yang gue rasa bener gitu. Emang skill komunikasi gue tuh cukup rendah gitu kadang. Jadi ada beberapa hal yang emang harus gue sampaikan dengan cara yang mungkin lebih mudah dimengerti, jadi orang nggak salah ngerti gitu. Okay. Kalau nulis gue masih bisa, tapi kadang kalau menyampaikan langsung tuh gue mungkin atau entah ribet atau waktunya nggak pas yang gitu-gitu. Jadi kita sama-sama memperbaiki diri, sama-sama mengenal diri sendiri gitu. Jadi menurut gue ya kan amit-amit coy. Orang kan bilang angka perceraian tinggi banget ketika pandemi gitu. Nah, karena ketemu gila. Mungkin asli. Ya gitu ya gue mengantisipasi itu. Maksudnya bukan berarti gue takut ada masalah apa dan segala macam, tapi ya ini waktu untuk kita merawat sebuah hubungan yang tadinya mungkin sibuk masing-masing, sekarang kita merawat itu gitu. Makanya orang mungkin sibuk dengan gimana karir gue nanti gitu, yang mereka lupa bahwa ini juga kesempatan lu ketika lu di rumah terus ketemu terus itu untuk memperbaiki, karena ketika masalah kecil itu lo biarin akan semakin gede jadinya. Dan pernikahan tuh emang ngeributin hal-hal kecil sih. Pandemi lo ketemu mulu kan gitu. Wah, hancur sih emang. Iya. Ada teman gue yang bilang gini, Ji. Dia waktu itu dia pernah bilang gini nih, soal lo khususnya. Temen gue tuh kebetulan cewek. Dan dia bilang, gue lagi ngobrol panjang lebar sama temen gue tuh gila. Dia bilang gini, Kunto Aji tuh menurut gue seorang musisi yang sukses banget loh. Kenapa lo bisa bilang Kunto Aji sukses? Apakah apa yang lo lihat gitu? Soalnya tas istrinya mahal-mahal banget. Gue anjir. Mungkin karena gue laki-laki, gue nggak tahu. Masa sih? Nih, kita lihat ya Instagram istrinya. Yang ini harganya segini. Wow, yang ini udah beda nih. Harganya segini. Wow, oke. Yang ini harganya segini. Wow. Itu sebuah indikasi yang gue jadi mikir, apa iya Aji sukses itu ya? Nah, tapi gue lucu aja, gue selalu ingat momen itu gitu. Karena Aji kocak sih. Gue kira apaan? Iya makanya gue kira apa ternyata itu gitu. Tapi gue nggak akan nanya dari mana atau segala macam, enggak, tapi dari mana anjir? Dari mana lagi? Soalnya waktu itu yang gue lihat adalah tapi kalau gue lihat Aji tuh kayak sederhana aja deh. Maksudnya sepatunya nggak gimana-gimana, baju nggak gimana, handphone juga oke lah, tapi nggak gimana-gimana. Jadi emang lo segitunya memandang seorang partner, seorang istri. Ya. Emang sebenarnya apa sebenarnya apa? Enggak, sebenarnya dia kan juga punya penghasilan gitu. Maksudnya itu bukan fully semuanya dari gue juga. Dan kita berdua itu sebenarnya bukan termasuk orang yang gimana ya. Apalagi gue ya. Maksudnya gue tuh nggak yang terlalu harus pakai sesuatu yang kelihatan branded gitu. Branded atau mahal gitu. Yang ya mungkin
istri gue cuman di tas itu doang tuh. Dia emang ada ada urge, ada dorongan ke sana gitu. Tapi memang karena cuman itu doang ya maksudnya itu bikin dia seneng ya nggak, ya kenapa nggak gitu, maksudnya gue masih nggak masalah kan. Mobil gue nggak ganti-ganti udah berapa tahun ya, 2010 gitu, yang banyak banget yang ngomong lu pakai ini kayak yang itu yang kelihatan, biar kelihatan gimana gitu kalau masuk backstage gitu kayak ya kan, kalau masuk backstage gimana gitu kan. Kadang security nggak percaya, masa sih Mas Kunto yang mana? Oh iya Mas Kunto. Mas Kunto Aji, albumnya sukses, mobilnya tahun 2010 nih. Yang bener lah. Karena gue tuh bukan termasuk orang yang gitu, Joy. Maksudnya, ya gue tidak menghakimi teman-teman yang suka mobil, suka apa, itu mungkin itu kesenangan mereka di situ gitu. Kalau gue sih kayak, anjir duitnya sayang buat apa ya gitu, buat yang lain, buat apa. Dan bini gue juga nggak yang separah itu sih sebenarnya. Maksudnya kalau ngelihat yang lain-lain lah pasti ada yang lebih ini lagi. Jadi bini gue nggak yang segitunya dia. Dan dia juga nyari uang sendiri gitu. Oke, lu juga, gue appreciate lo tidak ngambil kredit bahwa iya, itu istri tas gue gitu lah gitu. Yang ini, gue. Yang ini mahal, itu gue gitu. ya emang gitu aja. Jadi obrolan kita selama kurang lebih sejam ini tuh ternyata hidup tuh gitu aja ya. Gini aja tuh happy. Gini aja happy. Ada kalau lo gue pikir tadinya dengan apa ya, dengan mengglorify beli mobil baru, beli ini baru, jadi happy. Anjir, berapa banyak kita dipatahkan dengan anggapan-anggapan itu yang ternyata malah enggak gitu. Pernikahan pun juga sama. Iya, pernikahan juga sama, yang orang tuh banyak masuk ke pernikahan yang kayaknya bahagia, happy segalanya, pas masuk kenapa nggak ada yang pernah ngomong sih kayak gini? Kenapa kayak gitu? Kenapa nggak ada yang ngasih tahu sih kalau nikah tuh susah ini? Jadi Kunto Aji 2021 lo bukan berencana sih, lo pengen apa? Ya. Lo main cupang enggak, golf enggak, gue balikin lagi sih. Beli ganti mobil di 2010, apakah iya kan ganti? Nggak pernah keluar rumah, jadi ngapain juga gue ganti mobil. Iya juga sih, tanaman enggak, apapun enggak. Gue tutup obrolan kita yang sangat ringan ini dengan lo mau apa? Gue mau hidup lebih tenang dan bahagia, itu aja sih. Well, cakep. Dan itu adalah sebuah proses yang panjang ya. Panjang. Tenang dan bahagia di saat orang mengejar banyak harta, banyak ini, banyak dan itu, mendefinisikan kebahagiaan. Ternyata nggak ke sana ya. Ternyata sederhana tuh juga bisa bikin bahagia ya. Baiklah kalau gitu. Terima kasih banyak. Lo menutup banyak obrolan kita dengan sangat berpikir, dengan sangat pikir sekali. Sialan. Kebanyakan waktu mikir nih. Jadi banyak gue bahannya. Sama lu lagi kan ngobrolnya seru. Sialan. Tenang dan bahagia. Terima kasih banyak Aji atas segala obrolan kita hari ini. Semoga 2021 bisa membuat kita lebih tenang, lebih bahagia, bisa menemukan diri kita juga. Mungkin buat yang sekarang lagi baik bertanya, atau lagi bisa menemukan kita pulang lagi ke rumahnya untuk mengisi hari-hari ya dengan hal-hal yang sederhana tadi. Ternyata cukup gitu. Ada pesan terakhir buat Sobat Gen mungkin? Buat Sobat Gen, pesan gue satu doang sih. Kita survive bareng-bareng. Wih, siap. Thank you, Ji. Terima kasih banyak, Ji. Sama-sama. Kapan-kapan kita ketemu, kita makan siang bareng. Ini ide ini udah
3 tahun berlalu Dari- dan nggak kejadian. Tiba-tiba Nggak ada pandemi. kejadian. Tiba-tiba pandemi. Thank you, Gi. Terima kasih, Gi. Thank you, Joy. Nah, salam buat istri keluarga lo. semua. Sama-sama. Ah, Bye, Ji. thank you.